Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, jadi sebelum kita memulai materi, ya, sesuai dengan tradisi yang biasa kita lakukan, ya, kita berdoa supaya menjadi berkah ilmunya buat dosennya maupun mahasiswanya. Baik, saya yang pimpin doa. Doa dimulai sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Doa selesai. Baik, adapun pertemuan hari ini itu pertemuan ketiga sesuai dengan jadwal atau yang sudah ditetapkan atau yang dibuat di dalam RPS, ya. Nah, di materi pertemuan ketiga ini terkait tentang advokat, ya, advokat. Sebelum saya masuk ke materi yang saya akan tampilkan, mungkin saya butuh dari beberapa mahasiswa yang apa sih itu advokat? Ya, Alvin, silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ketika berbicara mengenai advokat, yang saya pahami mungkin advokat adalah salah satu penegak hukum di Indonesia, Pak. Begitu, terima kasih. Baik, advokat adalah penegak hukum, ya. Ada yang lain yang bisa berikan pendapat terkait advokat? Ya, silakan. Ikra. Baik, menurut sepemahaman saya, advokat ialah orang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mengenai kasus tertentu. Baik, baik. Ya, jadi semuanya jawabannya benar, ya. Nah, adapun advokat di sini, ya, advokat ini adalah orang atau profesi, ya, yang mewakili kepentingan, ya, dalam hal saya berbicara terkait komersil dulu sebelum saya masuk di bantuan hukum, ya. Kalau komersil adalah orang yang menerima kuasa, ya, atau mewakili pemberi kuasa dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapinya. Nah, terkait bantuan hukum ini, profesi advokat ini yang menjalankan lembaga bantuan hukum ini. Ya. Nah, tentu namanya organisasi bukan hanya satu pihak saja. Ada yang tahu? Ada berapa pihak di dalam lembaga bantuan hukum ini selain dari advokat itu? Selain advokat yang menjalankan lembaga bantuan hukum ini, ya. Adapun sepemahaman saya ada jaksa, hakim, ada polisi, sebuah lembaga instansi pengadilan yang membantu kinerja advokat. Oke, ya. Jadi ada pendapat, ya, ada jaksa, ya. Nah, sebelum saya kasih kesempatan, saya mungkin perjelas kembali pertanyaan saya bahwa lembaga bantuan hukum ini ada beberapa pihak di dalamnya. Salah satunya itu advokat. Ya, jadi jaksa, hakim, kepolisian itu tidak termasuk di dalam lembaga bantuan hukum, tapi dia masuk di dalam 4 pilar penegak hukum. Ya, nah, kita kembali ke bantuan hukum. Oke, saya rasa sebagai pembuka saja, ya. Ternyata kalian cukup paham tentang advokat ini, ya. Baik, kita masuk ke materi, ya. Nah, tentu salah satu angin segar, ya, buat para advokat tentunya, ya, karena lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 ini tentang advokat, ini angin segar buat para advokat, ya, atau pengacara, ya, karena di undang-undang ini itu menjamin peran dan fungsi advokat sebagai profesi penegak hukum, ya. Nah, di sini peran dan fungsinya, ya, itu
di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023, ya. Nah, definisi dari advokat sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023, ya. Jadi saya membandingkan dua pendapat, ya. Nah, yang pertama, ya, itu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023, dia mendefinisikan advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini dulu yang akan kita bahas, ya. Sebelum saya pindah ke pendapat ahli, ya, saya beri kesempatan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan terkait advokat ini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Silakan. Oke, Eril. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah sampai di mana advokat ini pendampingannya dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Baik, ya. Jadi pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Sampai di mana advokat memberi bantuan hukum kepada si penerima bantuan hukum, ya, atau kepada kliennya. Nah, karena mata kuliah kita ini terkait kemahiran bantuan hukum, ya, saya bahas bantuan hukum saja. Jadi advokat yang mendampingi atau yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itu sampai putusan ingkrah. Ya, di sini ada yang tahu itu ingkrah apa? Coba ada yang satu yang bisa, karena kalau menjawab semua ini tidak kedengaran. Ingkrah itu apa? Tapi saya, Pak. Coba. Jadi sepemahaman saya terkait dengan ingkrah itu, Ya. adalah suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oke, ya, jadi sangat paham, ya, karena katanya ingkrah itu adalah putusan yang sudah memiliki atau berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, sampai di situ tugas dari lembaga atau advokat, ya, dalam bantuan hukum ini. Nah, kemudian saya lanjut di materi berikutnya, itu terkait pendapat ahli. Kenapa saya bandingkan, ya, supaya kalian bisa memahami, ya. Nah, menurut Luhut, ya, dia menerangkan bahwa advokat ini adalah resmi diangkat menjalankan profesinya, ya. Nah, secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua, ya. Dalam perjalanannya profesi ini bahkan dinamai dengan officium nobile. Pernah dengar sebutan ini atau istilah ini? Pernah dengar? Belum, ya. Jadi dia ini profesi yang mulia, ya. Dia profesi yang mulia. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ya, ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan tentang advokat ini? Silakan. Oke. Alvin. Saya ini tadi mengenai Luhut MP Iya. bahwasanya seseorang yang menjadi advokat itu adalah orang yang menjalankan profesinya, yang dimana seseorang itu yang telah resmi diangkat. Yang maksudnya diangkat, Pak, apakah seseorang advokat itu harus mempunyai sekolah begitu, pendidikan dahulu agar bisa menjadi seorang advokat begitu? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang advokat? Oke, jadi pertanyaannya menarik, ya. Jadi ternyata advokat ini bukan hanya sarjana hukum saja baru langsung advokat, tidak. Ada persyaratan atau syarat yang harus dipenuhi, ya. Oke, yang pertama, sarjana hukum.
Ya, harus lulusan sarjana hukum. Ya. Saya juga sarjana hukum Islam. Ya. Nah, kemudian ya ada yang namanya pendidikan profesi advokat. Ya. Nah, apa ini pendidikan? Ya, ini dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ya, jadi biasanya pengumuman atau pendaftarannya itu bisa dilihat di website atau di internet, ya, terkait pendaftaran pendidikan profesi advokat. Ya, itu biasa disingkat PKPA. Ya. Nah, kemudian setelah melakukan pendidikan profesi, ya, maka keluarlah yang namanya sertifikat PKPA. Ya, sertifikat PKPA. Nah, kalau sudah memiliki sertifikat PKPA dan sudah siap mengikuti tes, ya, karena tahapan berikutnya itu ada tes. Jadi bukan hanya sekedar dapatkan sertifikat sudah jadi advokat, tidak, harus mengikuti seleksi lagi. Namanya tes advokat. Ya. Nah, dari ketiga ini, ya, setelah tes dinyatakan lulus, maka harus melalui atau harus melakukan yang namanya magang. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Salal. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan terkait dengan poin 5, Ya. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Bagaimana maksud dari poin 5 tersebut? Oke, ya, jadi yang ditanyakan Salal di sini itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya, jasanya yang berupa melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, ya. Nah, ini segala keperluan hukum atau segala keperluan pemberi kuasa, ya, atau penerima bantuan hukum ini kita lakukan semaksimal mungkin, ya. Contoh misalkan, bukan hanya terkait perkaranya yang kita tangani di pengadilan, ya, tetapi apabila ada berkas atau dokumen di instansi lain, maka advokat juga harus membantu, bukan hanya sekedar di dalam persidangan atau kepentingan persidangan daripada penerima bantuan hukum ini. Nah, tentu di dalam persidangan sama-sama kita pahami bahwa ada yang namanya bukti surat, dan itu kadang dibutuhkan di beberapa instansi lain di luar dari pengadilan. Baik, saya lanjut pendapat terkait Andi Hamzah ini, ya. Jadi walaupun ia jelas bersalah melakukan dakwaan itu, padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam menemukan kebenaran, ya. Nah, saya juga sepaham dengan Andi Hamzah ini, ya. Bukan hanya sebenarnya hanya melindungi dari hak-hak dari pada terdakwa, tapi membantu 4 penegakan hukum yang tadi untuk memperlancar atau untuk mencari yang namanya kebenaran, ya. Nah, tentu kalian sering dengar bahwa kenapa mesti dibela padahal jelas-jelas bersalah. Sering didengar di masyarakat. Ya, apalagi kasus pembunuhan. Ya. Jelas-jelas dia membunuh di depan saya, kenapa masih dibela? Nah, seperti apa tanggapan kalian terkait pendapat itu? Ya, coba silakan, ya.
Terima kasih. Menurut saya Pak, bukan sekedar hanya hak-hak dari terdakwa yang ingin dibela, tapi lebih tepatnya itu advokat bisa meringankan saja, bukan membela kebenaran. Ya, jadi bisa meringankan atau membela kebenaran, ya. Artinya haknya, salah satu haknya itu untuk meringankan si terdakwa ini. Nah, ada yang lain? Ya. Kalau saya justru melihatnya dari sisi kenapa seseorang tersebut melakukan perlakuan itu, kenapa dia melakukan tindakan itu, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi penyebabnya, dan apa yang tujuannya untuk melakukan tindakan pembunuhan itu, Pak. Oke, jadi temannya ini melihat dari kronologis atau peristiwa atau fakta hukumnya, ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan ini, saya masih butuh tanggapan dari kalian, ya, terkait pendapat masyarakat, ya. Apalagi dalam perkara pidana kasus pembunuhan. Ya, coba Alvin. Baik, terima kasih. Mungkin Pak, pendapat dari masyarakat itu Pak, kenapa advokat ini mendampingi seseorang mungkin yang membunuh? Ya. Mungkin karena aturan yang ketika seorang yang tersangka itu mendapatkan sanksi begitu. Mungkin misal Kak, pembunuhan. Ini kan pembunuhan ada pasalnya tersendiri. Tapi di dalam pembunuhan itu ada berbagai macam pasal, kayak pembunuhan berencana, kan begitu. Mau ditahu Pak, pasal apa yang betul-betul dikenakan apa? Biasa juga yang saya ketahui jaksa kan yang menuntut begitu kan Pak, itu tidak sesuai dengan apa yang diaturkan begitu dalam pasal. Oke, baik ya. Jadi sangat bagus tanggapannya semua, ya. Pernah dengar bahwa walaupun si terdakwa ini melakukan pembunuhan, ya, terbukti melakukan pembunuhan, itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah. Pernah? Itu masuk di asas apa itu? Asas praduga tak bersalah. Ya, jadi sehingga walaupun jelas membunuh di hadapan kalian, karena ada asas yang melindungi, ya, yang menyatakan bahwa si terdakwa sebelum ada putusan pengadilan maka tidak boleh dikatakan bersalah, walaupun pada faktanya, ya, banyak saksi yang melihat langsung, tapi kita tidak bisa katakan dia bersalah sebelum ada putusan pengadilan, ya. Oke, ya. Jadi saya kembali ke materi saya, ya. Jadi Prof. Hamzah ini atau Andi Hamzah ini melihat bahwa bukan sebenarnya hanya bantuan hukum saja yang diberikan oleh advokat ini, tapi dia advokat ini atau kuasa hukum ini, ya, masuk di dalam persidangan atau di dalam 4 pilar ini untuk membantu membantu menemukan kebenaran atau fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya. Adapun kesimpulan dari perkuliahan hari ini, ya, bahwa pada dasarnya advokat itu bukan hanya membela orang yang salah, ya, tapi advokat ini, ya, itu pendapat yang sering kita dengar, ya. Jadi advokat ini membela hak-hak daripada kliennya, atau kalau dalam bantuan hukum itu penerima bantuan hukum, dia punya hak, jadi tidak boleh langsung disalahkan, ya. Nah, kemudian advokat juga di dalam hukum acara di sini, ya, selain dari menegakkan hak-hak daripada penerima bantuan hukum, juga memperlancar jalannya persidangan, ya. Kemudian berikutnya, jadi advokat ini juga bukan hanya sekedar sidang saja, ya, tapi advokat ini juga memberi edukasi dalam bentuk sosialisasi, apakah terkait bantuan hukum, ya, atau terkait bantuan hukum itu sendiri, ya. Nah,
Kemudian organisasi advokat ini juga ya, kalau dia mau memberikan bantuan hukum maka harus memiliki organisasi atau lembaga bantuan hukum, ya. Nah, baik, saya rasa pertemuan hari ini cukup, ya. Semoga masih diberi kesehatan untuk pertemuan berikutnya, ya. Untuk minggu kedepannya, ya. Jadi saya harap tidak ada yang terlambat lagi, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi